Halo, Assalamualaikum. Nama aku Rizky dan di video kali ini aku akan menceritakan tentang culture shock aku selama di India ini, tepatnya di Bangalore. Ya, jadi for your information, kemarin alhamdulillah aku dapat beasiswa dari Kominfo untuk lanjut S2 di Master of Science Digital Society di IIITB di Bangalore. Nah, aku sampai sini jam 9, tanggal 9 pagi, jam 2 pagi, dan sekarang hampir seminggu aku di sini, dan aku akan menceritakan tentang pengalaman apa aja sih yang membuat aku kaget gitu ya. Kaget budaya ketika aku di India. Oke, jadi yang pertama adalah administrasi sih, masalah administrasi ya. Jadi pengalaman aku ketika di sini adalah mengurus SIM card di Vodafone ya. Jadi aku mendapat saran dari kakak kelas untuk segera ngurus SIM card karena SIM card ini penting untuk FRRO ya, kayak resident permitnya kayak gitu, dan juga untuk lapor ke KJRI bahwa kita sebagai warga Indonesia kita berada di sini nih untuk purpose studi S2. Jadi kemarin aku beruntung karena aku ditemanin oleh salah satu kakak kelas ya yang berasal dari Indonesia juga gitu. Karena mengurus SIM card itu aduh gila lama banget. Bayangin ya, kemarin itu aku kesana dari jam 11 dan baru selesai jam 4 sore. Jadi can you imagine betapa melelahkannya itu gitu. Terus sebelumnya aku udah datang ya, kayak sehari sebelumnya itu udah datang ke sana, tapi unfortunately at that time itu kayak staffnya itu terbatas dan nggak banyak gitu lah yang bisa bahasa Inggris. Terus dia menyarankan aku untuk datang ke sana lagi jam 5 dengan membawa teman India. Nah, itu adalah sesuatu yang aku agak males gitu loh untuk menuju ke tempat itu. Jalannya cukup jauh ya, sekitar 2 kilo. Terus aku balik pulang. Waktu itu berangkatnya kalau nggak salah jam 1-an gitu. Aku balik pulangnya itu sampai sini jam 3. Terus jam 5 suruh balik. Kayak oh my god, no way, no way. Bener-bener kayak nggak mau lah, capek banget gitu. Terus selain itu, culture shock yang kedua adalah ketika aku di Camp Pagoda. Jadi di sini airportnya itu namanya Camp Pagoda Airport. Di sana wifi-nya itu available-nya only 45 minutes ya. Jadi waktu itu untuk menghubungi kayak taksi recommendation dari teman aku, akhirnya aku pakai wifi bandara. Aku udah beli data roaming, but unfortunately it didn't work. Jadi ya udahlah, aku pakai free wifi di Camp Pagoda. Tapi karena aku ke imigrasi ya, dan ke imigrasinya itu lama, jadi ya udah waktu 45 menit itu hilang gitu, kayak hangus gitu. Nah, kemarin waktu di Camp Pagoda untuk foreigner itu harus mengisi semacam form kayak disembarkation card or stuff gitu, tapi sayangnya itu nggak available secara jelas gitu loh. Kayak di sini tersedia kayak tempat di sebelah sini nih disembarkation cardnya gitu. Jadi kemarin tuh sempet kayak muter-muter gitu, kayak aduh ini nyarinya di mana gitu, tanya antar staff bandara, mereka pun juga bingung gitu loh. Jadi akhirnya kemarin juga takes time di situ. Cuman luckily sebelum exit ya, sebelum keluar itu ada semacam kayak counter listrik gitu untuk free wifi tambahan 45 menit lagi, unfortunately ya. Itu dengan cara kita scan paspor kita dan juga ini barcode flight kita. Jadi alhamdulillah di situ juga terbantu. Akhirnya aku bisa connect sama taxi driver yang sudah aku hubungi sebelumnya. Nah, aku mendapatkan taxi driver ini nomornya berdasarkan rekomendasi dari temen aku yang dari Indonesia yang sudah kuliah di sini selama 1 tahun. Oke, terus yang ketiga,
of course cuisine ya. Jadi makanan di sini itu sangat strong, dan tempat dimana aku kuliah itu apa ya, pasar sih ada deket, cuman kayaknya pilihannya nggak banyak ya di pasar itu, kayak yang dijual apa aja gitu. Nah di sini itu ada kayak 2 kantin gitu loh, khusus bener-bener khusus untuk mahasiswa ya. Kantinnya ada 2 dan mereka open dari Senin sampai Minggu, dan mereka menyediakan makanan dari pagi sampai malam. Jadi bayangin, sarapan, makan siang, habis itu ada snacking, dan juga ada dinner. Jadi mereka buka setiap waktu gitu. Cuman unfortunately ya, lagi-lagi makanannya lebih ke arah makanan khas India kayak gitu. Jadi kayak kari-karian gitu. Nah, personally untuk aku sendiri, aku orang yang agak sensitif ya perutnya. Jadi kayak kalau bumbunya terlalu strong banget itu perutnya mules. Jadi bahkan sampai hari ini ya, sejak aku datang sampai hari ini aku pun masih mules-mules. Masih mules-mules karena bumbunya masih apa ya, kayak strong banget gitu buat aku. Jadi itu yang membuatku sedih juga, kayak oh my god, bagaimana aku bisa adjust with this new surrounding. Jadi mungkin kedepannya aku berencana untuk masak sih, karena tanggal 17 nanti alhamdulillahnya ada satu teman Indonesia cewek yang dia bakal berangkat di sini. Oke. Terus food ya. Terus yang keempat tentang ini apa, the way we communicate. Jadi bahkan untuk di pihak kampus, maksudnya di area kampus itu juga nggak banyak gitu yang bisa bahasa Inggris ya. Kayak misalnya kepala wardennya itu hanya beberapa lah yang bisa bahasa Inggris. Terus di pihak kantinnya pun juga sama. Jadi untuk bisa berkomunikasi biasanya kalau aku ini sih kayak minta tolong, ada kayak mahasiswa siapa gitu, aku tiba-tiba minta tolong buat menjadi translator, karena memang the struggle is real gitu, nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi untungnya kebanyakan mahasiswa di sini bahasa Inggrisnya sudah bagus semua sih, jadi ya it won't be a big deal I guess. Oke, selanjutnya adalah masalah pertemanan ya. Jadi aku nggak bisa menarik kesimpulan ya, apakah, dan nggak bisa mengeneralisir kayak semua orang India itu seperti itu, enggak. Cuman dari pengalaman aku selama 1 minggu di sini, orang India ketika berteman itu apa ya, aku yang kurang suka adalah ketika janji. Jadi kayak misal kita set appointment nih jam 12 nanti kita ketemu ya. Nah, tepat jam 12 ketika aku datang itu mereka kayak yang masih give me 5 minutes more gitu, kayak 10 minutes more gitu, kayak oh my god, come on gitu loh. Kalau aku sendiri sih masalah waktu aku juga sangat care ya, dan sangat peduli. Maksudnya jangan sampai kita membuang waktu kita untuk hal-hal yang kurang penting gitu loh. Jadi ketika seperti itu aku agak kaget sih, karena mereka kurang on time gitu. Terus selain itu selain kurang on time gitu ya, kemarin itu sempet kayak janjian sama orang gitu, sama salah satu senior aku, orang India di jurusan aku. Kita janjian nih, aku lagi ada acara, nanti aja ya dinner. Aku bilang kayak gitu, nanti aja ya waktu dinner kita ketemu di kantin gitu. Ternyata di saat waktu kita ketemu ya, di saat jam yang ditentukan itu, waktu dinner itu, dia pergi dong. Dia pergi dan nggak ngasih kabar sama sekali. And I was like, oh my god, what the hell gitu ya. Cuman ya itulah the beauty of the diversity. Jadi itu adalah culture shock yang aku alami, dan mau nggak mau I should have embraced that. Jadi ya itu adalah pengalamanku culture shock selama di sini. Oh iya, hampir aja lupa. Di sini karena aku tinggal di Bangalore ya, sebagai orang Jombang yang pernah kuliah di Surabaya selama bertahun-tahun, di sini agak kaget karena weathernya itu sangat dingin. Di sini itu 23 derajat Celcius. Jadi rasanya tuh kayak di Batu Malang atau di Bandung, dingin banget gitu. Karena kalau di Surabaya itu kan panas ya, di sini dingin banget, bener-bener kayak yang aduh,
mau ngapa-ngapain itu ya mager nggak mager sih karena saking dinginnya ya. Cuman asik sih weathernya. Cuman di sini almost every day itu hujan, jadi harus bener-bener sedia payung kalau misalnya nggak mau kehujanan. Ya meskipun hujannya nggak deres-deres banget gitu, nggak sih. Cuman ya tetaplah kita harus sedia payung. Jadi itu adalah sedikit pengalaman aku ketika culture shock di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.